Selamat siang, serta seminar FKPTPI. Selamat datang di room 1 yang terkait dengan tema sumber daya manusia, pemberdayaan, dan komunikasi pertanian. Saya penanggung jawab ruang Nurul Anindiyawati akan memimpin jalannya acara pada hari ini untuk pelaksanaan seminar. Nah, hari ini kita seharusnya ada 8 peserta. Yang pertama ada Cahyo Bagus Trinugroho tentang Persepda Desa terhadap pekerjaan petani di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Yang kedua ada Saudara Maria Rentiana IDIPA terkait dengan identifikasi tingkat pengetahuan petani tentang agroekosistem tanaman kakao di Desa Borokanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Bilter Asirait tentang pola pengharapan Kota Medan pada era pandemi COVID-19. Kemudian ada Saudara Yolanda Rahasiwi tentang tingkat partisipasi anggota kelompok tani putri Tanjung serta pengaruhnya terhadap pendapatan usaha tani padi organik di Desa Tabadaret, Bengkulu Tengah. Kemudian ada Saudara Muhammad Tamben dan dengan judulnya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pelayakan Usaha Tenun Songket Batubara. Kemudian ada Saudara Virgilius W. Estrovanda Putra tentang penguatan kapasitas kelompok dasawisma dalam menjaga ketahanan pangan keluarga menghadapi masa pandemi. Kemudian ada Saudara Yunita Sekarning Tias tentang proses komunikasi dalam implementasi program Kampung Iklim di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian ada Saudara Muhammad Nabil Fauzi terkait persepsi dan minat kaum pemuda tani di sektor pertanian di Kota Langsa. Bagi yang masih off kamera, silahkan untuk di on kamera. Kita akan mulai. Nah, saya jelaskan dulu terkait dengan presentasinya hari ini. Presentasi kita lakukan secara panel. Ini karena yang baru datang baru 4 orang, yaitu Saudara Maria, Saudara Yolanda, Saudara Virgilius, dan Saudara Muhammad Nabil. Maka ini akan dilaksanakan dua presenter. Kemudian untuk diingat, waktunya adalah 7 menit presentasi dan 3 menit diskusi. Jadi masing-masing peserta memiliki waktu 10 menit. Perlu diingat 7 menit presentasi dan 3 menit diskusi. Nanti diskusi akan dilakukan setelah presentasi pertama dan kedua selesai. Oke, baik, saya ini kita masuk ke panel presentasi yang kedua. Silakan untuk Saudara Virgilius yang pertama, yang kedua adalah Saudara Muhammad Nabil. Saudara Virgilius sudah siap? PPT-nya tolong dipersiapkan Saudara Fahmi dan Saudara Wahyu Adi. Untuk PPT Saudara Virgilius. Sudah siap Saudara Virgilius? Sudah. Oke, saya mulai. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, salve, salam sehat untuk kita semua. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan kiat-kiat dari kami tim UKM kegiatan mahasiswa Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores Nusa Tenggara Timur kaitannya dengan penguatan kapasitas kelompok dasawisma dalam menjaga ketahanan pangan keluarga menghadapi masa pandemi. Bisa dilanjutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor pertanian merupakan peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian sebuah negara, baik itu dari daerah, tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan tentunya negara secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kegiatan pertanian saat ini tidak hanya dilakukan pada areal yang begitu luas ataupun sangat luas, namun juga dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan pekarangan rumah atau lahan terbatas. Aktivitas pemanfaatan pekarangan rumah yang dilakukan oleh ibu yang menjadi sasaran dari kegiatan kami saat ini adalah kelompok dasawisma organik. Itu telah dilakukan selama masa pandemi mulai dari tanggal 12 bulan Mei tahun 2020 sampai dengan saat ini masih bergiat memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai nutrisi keluarga. Jadi kegiatan ini dipicu oleh beberapa suami ataupun ibu-ibu sebagian anggota kelompok yang kehilangan pekerjaan mereka akibat pemberlakuan perbatasan aktivitas selama masa pandemi. Kondisi tersebut telah menarik perhatian pemerintah di Sanangansa
Kecamatan Dona Kabupaten Nusa Tenggara Timur untuk membuat suatu program di mana program ini menjadikan desa Nanganasa ini sebagai desa wisata edukasi pertanian terbatas dengan kelompok Dasawisma ini sebagai kelompok modelnya atau role model dari kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok tani lain yang ada di desa ini maupun desa-desa yang ada di Kecamatan Dona sendiri. Bisa dilanjutkan? Melihat perkembangannya, maka kelompok Dasawisma ini berkomitmen atau mempunyai komitmen untuk mengelola kelompoknya dengan baik dan menjadi contoh bagi masyarakat desa Nanganasa maupun bagi seperti apa yang menjadi kehendak mereka dari kelompok organik ingin membentuk atau mencari sensasi untuk kemudian bisa dibentuknya kelompok-kelompok tani lain yang ada di desa ini. Namun di dalam perjalanannya ada permasalahan kelompok ini sehingga giat-giat mereka tidak begitu luas atau tidak begitu baik, yaitu berupa kendala kurangnya pengetahuan mereka tentang pembuatan pupuk organik, yaitu pupuk organik padat dan cair, dan juga pestisida nabati. Maka menanggapi permasalahan tersebut, tim Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores melalui program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa tahun 2021 memberikan solusi dengan berupa pelatihan dan melaksanakan pendampingan kepada kelompok Dasawisma di Dusun Kusambi, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Bisa dilanjutkan enggak? Dilanjutkan. Jadi, sudah. Lanjut. Jadi dari kegiatan pendampingan yang kami lakukan mulai dari bulan Mei tahun 2020, ada pun masalah yang mereka alami selama budidaya mereka. Yang pertama itu tidak adanya sarana produksi pendukung, yaitu seperti bak fermentasi. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan untuk mengelola sampah rumah tangga menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Dan yang ketiga itu kurang paham jenis tanaman apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan pestisida nabati dan cara pembuatannya. Kemudian ada pun solusi yang kemudian kami tawarkan dalam program PHP2D untuk kemudian hari ini dikembangkan menjadi program yang kemudian kami lakukan. Yang pertama itu pengadaan sarana produksi, yaitu bak fermentasi untuk fermentasi pupuk padat. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah rumah tangga yang meliputi jenis pemisahan sampah itu, yang kemudian sampah ini dipergunakan untuk sebagai bahan pembuatan padat dan pupuk cair. Kemudian untuk metodenya sendiri, jadi untuk waktu dan tempat, pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan selama 6 bulan. Itu dimulai pada bulan April sampai dengan bulan September 2021. Kemudian untuk pelaksanaannya, untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan ini menggunakan metode partisipatif, di mana kegiatan dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota kelompok. Dan kegiatan-kegiatan tersebut itu meliputi persiapan alat dan bahan, pelaksanaan pelatihan aplikasi pupuk padat dan cair, dan juga pestisida nabati di pertanamannya. Lanjut. Lanjutkan. Baik. Untuk hasil, jadi kami bersama teman-teman yang kebetulan saat ini saya dikatakan sebagai ketua tim, itu melaksanakan ada 3 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama itu melaksanakan pretest. Ini dilakukan untuk kita mengetahui kira-kira seberapa besar tingkat pemahaman mereka terhadap pelatihan yang kemudian akan kita laksanakan. Jadi pretest ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatannya. Dan dari hasil pretest, maka 2 menit lagi. Ada 2 pada komponen pupuk padat, ada 2 komponen yang rendah tingkatannya, yaitu 19%, yaitu dari pengertian promi dan manfaat promi. Kemudian yang dari pupuk cair itu ada manfaat cair dan rumen sapi, dan juga manfaat rumen sapi itu sendiri. Jadi di dalam pelatihan dan pendampingan ini kami memberikan edukasi kepada masyarakat kira-kira kaitannya, kira-kira manfaat dari rumen sapi itu seperti apa, kemudian manfaat dari pupuk cair itu seperti apa, kira-kira apa yang harus mereka lakukan agar kemudian mereka bisa memanfaatkan bahan-bahan hasil sampah rumah tangga mereka, lebih khusus jenis sampah sayuran dan jenis sampah-sampah organik lain yang kemudian ini bisa bermanfaat untuk menjadi bahan pembuatan pestisida nabati, pupuk organik cair, dan juga pupuk padat. Jadi selain itu bisa dilanjutkan. Kemudian selain itu, dalam proses
proses atau peningkatan pemahaman kemampuan anggota kelompok dalam pembuatan tesis dan nabati, di sini ada ada komponen penilaian yang kemudian kami angkat untuk bisa dibagikan kepada 16 anggota kelompok, bahwa di sini kita melihat bahwa mereka selama ini memang sudah melaksanakan tindakan-tindakan pengendalian terhadap hama dan penyakit yang menyerang tanaman mereka, tetapi bahan-bahan itu masih menggunakan input-input kimia. Jadi saat ini kami hadir memberikan atau edukasi sekaligus memberikan pemahaman kepada mereka kira-kira bagaimana cara kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang punya kemampuan, bahan-bahan tersebut punya kemampuan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Dan contoh bahan yang kami gunakan adalah daun sirsak, daun pepaya, jeruk nipis, kemudian ada lidah buaya, dan ada beberapa bahan-bahan lain yang kemudian mereka bisa dapatkan di kebun mereka sendiri maupun di lingkungan tempat tinggal mereka yang bisa dijadikan sebagai pupuk pestisida nabati maksudnya. Lanjut. Yang terakhir, silakan untuk dipercepat. Saudara Fahmi itu bisa sudah dilanjutkan. Adi. Next slide. Slide berikutnya. Baik. Kesimpulan dari kami yaitu melalui kegiatan pelatihan dengan metode partisipatif ini memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok dasar siswa untuk pembuatan pupuk organik padat itu rata-rata 73,4% dan pupuk organik cair sebesar 67%, serta pestisida nabati sebesar 66,67%. Sementara itu tingkat keterampilan anggota dalam pembuatan pupuk organik cair, pupuk padat dan juga pestisida nabati sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan dan tingkat keterlibatan mereka dalam mengaplikasikan, membuat dan juga merealisasikan apa yang menjadi kesepakatan kami sebelum seluruh rangkaian kegiatan kami itu dilaksanakan. Dan saat ini puji Tuhan mereka sudah mendapatkan hasil yang baik berupa tanaman yang sehat, dan kemudian juga mereka dengan kegiatan yang kami lakukan ini dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Virgilius ini tentang penguatan kapasitas kelompok untuk kelompok desa Wisma dengan memberdayakan pengelolaan sampah organik ya, dengan beberapa bahan organik seperti jeruk nipis, lidah buaya dan sebagainya yang ada di sekitar tempat tinggal tersebut. Kemudian hasilnya sudah bagus di sini untuk padat sendiri 73,4%, cair 67%, sedangkan yang untuk nabati 66,67%. Nah, itu untuk hasil dari peningkatan pengetahuan dari dasar wismanya tersebut. Terima kasih Saudara Virgilius atas presentasinya. Mungkin ada pertanyaan untuk saudara Virgilius, silahkan yang ingin ditanyakan. Oh iya, silahkan Saudara Nabil. Tadi terkait dengan presentasi Virgilius, itu kan bisa kita lihat terkait dengan berapa orang anggota yang diajukan untuk riset, ya. Berapa anggota kelompok tani yang diajukan untuk riset tadi? Saya langsung jawab, Ibu Moderator. Iya, silahkan dijawab langsung. Untuk jumlah keseluruhan anggota kelompok ada 16 orang, sehingga untuk pretestnya 16 anggota ini dilibatkan untuk pretes untuk mengetahui kira-kira seberapa besar pemahaman mereka kaitannya dengan pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan. Gitu. Saudara. Itu hari kan hanya presentasi untuk sementara. Ini kan sudah berjalan beberapa bulan toh. Jadi ada 16 anggota. Bagaimana Saudara Muhammad Nabil? Ada Baik, sudah jelas. Oke, terima kasih. Jadi ada 16 anggota kelompok tani yang dilibatkan untuk riset ini ya. Ya, siap. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi ditanyakan terkait presentasi Saudara Nabil Fauzi dan Saudara Virgilius? Tidak ada?